Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya akan observasi ke SDN 2 Pelandakan yang berjudul Karakteristik Pengelompokan dan Problematik Peserta Didik. Ibu izin bertanya ya tentang mungkin karakteristik dan pengelompokan serta problematika peserta didik. Satu, apa saja sih karakteristik umum peserta didik di sekolah SD ini? Kalau karakteristik siswa di sekolah, terutama ibu kelas 1 ya, itu anak-anak itu karakteristiknya berbeda-beda. Ada yang anak karakteristik, terutama kelas 1 itu ada yang bisa baca, ada yang belum bisa baca. Itu karena anak tuh, karena kita menerima sekolah SD itu tidak harus siap bisa baca ya Neng ya, karena kita kan ada transisi PAUD itu kelas 1 sampai kelas 2 itu tidak wajib baca. Jadi kita tetap diterima ya anak dari nggak dari TK juga. Yang penting umurnya sudah mencukupi. Yang wajib itu berarti umurnya ya? Umur, iya. Penting umur sudah cukup untuk sekolah, kurang lebih 6 tahun lebih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh latar belakang sosial atau ekonomi terhadap karakteristik peserta didik di sekolah? Pengaruhnya misalkan di sini kan orang tua mempunyai latar pendidikan, terus dari mata pencaharian juga orang tua itu sangat pengaruh banget ya Neng. Di sini mah kebetulan orang tua itu berpenghasilan menengah ke bawah, jadi tidak semua mampu ya, tapi kita sekolah tetap berjalan ya sesuai dengan berbeda-beda karakter si orang tua. Tapi misalkan ada biaya yang perlu kita lakukan, itu kita selalu konfirmasikan dulu sama komite sekolah. Jadi kita tidak asal aja misalkan ada biaya, misalkan kemana, kita selalu koordinasi dulu dengan komite. Jadi tetap alhamdulillah berjalan lancar gitu, dengan berbeda-beda karakteristik. Jadi sangat berpengaruh ya mungkin sosial dan ekonomi. Pengaruh, iya. Pengaruh juga kan ada anak yang, tapi kita sebagai guru supaya pengaruh mungkin bagi ini, tapi kita kalau di sekolah itu tidak ada perbedaan. Jadi semua anak sama gitu loh Neng. Tidak ada perbedaan anak si A si B gitu. Tidak diskriminasi, Ya, nggak ada diskriminasi sama. Terus pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan karakteristik antara peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan tidak? Apakah ada Bu di sekolah ini tuh yang memiliki kebutuhan khusus gitu? Kalau berkebutuhan khusus sih sebenarnya enggak ya, kayak contohnya berbeda mungkin dia misalkan di fabel ya, gitu apa kayak kekurangan fisik gitu ya, tidak sempurna gitu, kebetulan tidak ada, cuman ada satu anak terutama itu kita pisahkan. Ada satu anak ada khusus kita setelah dipisahkan dari anak-anak yang lain-lainnya. Jadi misalkan ada anak kelasnya yang belum kelas 4, misalkan anak kelas 4 itu misalkan kali-kalian, dan dia itu kita misalkan nggak sama dia, materinya nggak nyampe sampai situ, jadi kita pisahkan di antara yang lain, misalkan kita ada ruang khusus. Jadi ada perlakuan khusus Ya, perlakuan khusus. Iya. Cuman kalau ada nanti mungkin ke depannya kalau misalkan kita tetap pendekatan pada orang tua, kalau misalkan kita kan sekolah negeri ya Neng ya. Nggak mungkin kita gara-gara satu anak berbengkalai dengan yang lain kan. Terus guru tenaganya juga guru tidak ada yang punya khusus kemampuan khusus untuk anak yang seperti itu. Jadi paling nanti kita koordinasikan sama orang tua selanjutnya bagaimana, apakah dia ke sekolah yang khusus gitu. Tapi sementara ini sih masih lancar-lancar aja, jadi diterima-terima aja ya. Untuk selanjutnya, apa saja kriteria pengelompokan peserta didik di sekolah? Jadi ada kriteria apa aja pengelompokan? Kita ngadain asesmen diagnostik dulu Neng, kriterianya kita kelompoknya kita kelompok-kelompokin. Misalkan kalau kelas ibu nih, kelas 1 ada anak yang udah bisa baca, ibu kelompokin. Iya, jadi ibu bikin per baris gitu ya. Ada anak yang udah bisa baca, ada anak yang
masih eja, ada yang sama sekali belum bisa baca, jadi sama ibu dipisah-pisahkan, jadi nanti ibu beda penanganannya, dan membeli soal-soalnya juga beda di antara mereka yang belum bisa baca dan belum baca. Jadi bedakan soalnya, penanganannya berbeda ya. Untuk selanjutnya, bagaimana cara pengelompokan peserta didik berdasarkan kemampuan akademik? Mungkin sama. Ya tadi. Jadi kalau misalnya mungkin di kelas atas mah mungkin anak yang udah bisa berhitung, menulis, nah itu nanti dipisahkan per kelompok. Mungkin yang sebagusnya yang bagus seperti itu ya Nanya. Gitu. Tapi kalau mungkin kalau kelas lain ibu mungkin kurang tahu ya. Kalau ibu seperti itu. Gitu. Karena biar ibu tahu mana nih anak yang sudah bisa kalistung, baca tulis hitung, kan ada yang beda-beda ya. Ada yang belum bisa baca tuh, ada yang cuma bisa bacanya aja, menulisnya masih belum, kayak gitu. Ada yang hitungnya udah bisa, jadi beda-beda sama ibu. Jadi kalau ibu seperti itu, ibu dikelompokkan sesuai dengan kemampuan akademik mereka. Mungkin ada lagi, bagaimana pengelompokan mempengaruhi proses belajar mengajar di sekolah? Jadi dengan adanya pengelompokan itu sangat mempengaruhi sekali Neng. Jadi kan kita tahu kemampuan anak itu udah sampai sejauh mana ya, pengaruh banget ya Neng ya. Jadi kan karena misalkan kita anak yang ini sampai mana nih, kita udah ngasih latihan soal yang seperti apa sesuai dengan kemampuan anak. Kalau misalkan dia masih belum kemajuan, kita diadakan di luar jam sekolah gitu biasanya. Tambahan biasanya dilakukan setelah jam sekolah, kelas 1 misalkan sampai jam 10. Nah nanti dia setelah jam sekolah kita kasih tambahan, tapi kita memberitahu kepada orang tua nih anak ini masih kurang, gitu. Itu nih kalau di sini mah. Apa kelebihan dan kekurangan pengelompokan peserta didik di sekolah? Kekurangannya misalkan ada anak yang mungkin suka banding-bandingkan ya, misalkan kok aku di sini kok ini gitu ya, kekurangannya. Jadi ada anak merasa kayak dibeda-bedakan gitu ya Neng ya. Iya kan suka dibeda-bedakan, kok aku kok ini. Tapi ya kelebihannya itu kekurangan tadi ya. Kelebihannya jadi guru itu lebih fokus kemampuan akademik anak itu sampai mana, lebih fokus, jadi penanganannya lebih enak gitu ya, efektif gitu ya. Tapi kembali lagi tadi, untuk mengatasi kekurangan itu ibu memberi pengertian pada anak itu ya, gitu, memberi pengertian. Oh enggak kok, sama semua, kalian pintar semua. Paling enggak jadi memberi pengertian pada itu bahwa semua anak sama, cuman mungkin kalian harus lebih banyak belajar lagi di rumah. Ibu kasih pengertian supaya kalian bisa seperti yang sudah bisa di kelompok yang pintar baca tulis gitu. Mungkin satu lagi Ibu. Iya. Bagaimana cara mengidentifikasi masalah belajar peserta didik di sekolah? Sebagai guru, kita tuh mengidentifikasi masalah peserta didik itu seperti apa? Terus cara mengatasinya? Kalau ya identifikasi, kita ngajain ini dulu, asesmen awal itu kita nggak asesmen dulu, asesmen diagnosis dulu nih. Pertama kali anak itu kita ngadain dulu, misalkan kita mau kasih materi apa, kita kasih anak itu asesmen diagnosis dulu ya. Misalkan nih anak bisa nggak, ada yang sampai nggak bisa, ada yang ini. Nah setelah itu kita identifikasi, ini anak ini ternyata bisa baca tulis itu. Anak ini jadi awalnya tetap dari asesmen dulu, asesmen diagnostik dulu gitu nih. Ya asesmen awal dulu. Nah setelah itu baru setelah pembelajaran baru asesmen akhir nanti terakhir. Biasanya kita di ulangan-ulangan gitu, nanti di ulangan. Kalau belum kita kan nggak ada UTS ini kan, paling nanti di pas gitu nanti kita. Nah itu ketahuannya di situ nanti. Kalau kelas 1 kelas 2 itu kan perlu waktu ya Neng ya, karena anak dari transisi PAUD, dari PAUD ke SD itu kan perlu penanganan yang bimbingan gitu. Jadi gitu nih, identifikasinya seperti itu dulu ya Neng. Ada asesmen awal dan akhir. Iya, asesmen awal dulu. Anak itu bisa diidentifikasi kan. Kalau kita nggak bisa mengidentifikasi kalau kita nggak ada asesmen awal dulu, kan nggak tahu ya. Paling enggak asesmen awalnya kelas 1 paling misalkan nggak bisa nulis, paling kita
ngobrol. Iya, ngobrol. Kalau kelas 1 nih ya, kalau itu ngobrol, kamu orang tuanya siapa, punya kakak berapa, gitu. Kalau anak bawah ya, misalnya, udah ketahuan dari situ nih, anak bisa diajak ngobrol, udah otomatis ketahuannya dari situ. Jadi kita awalnya itu dulu, pas satu ya, ketahuan ya. Terus, Mungkin sudah Ibu. ya, Maaf sebelumnya mengganggu waktu iya, maaf juga ya, nggak disuguhin minum nih. Nggak apa-apa Ibu, ya Allah udah makasih Dari banget mana udah ini dapat tuh?